adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi ya kita di hari Minggu IMPA pada pagi hari ini. Adik-adik senang, sukacita semua karena kita bisa bertemu dalam ibadah IMPA. Adik-adik sekarang lagi senang-senang ya karena kita menikmati liburan. Tidak lama lagi juga kita akan masuk sekolah. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah IMPA. Adik-adik, sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 177. Adik-adik masih ingat ya lagunya Di Pintumu? Ya, kita menyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok, di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersama-sama bersekutu bersama dengan adik-adik IMPA. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah IMPA dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah IMPA dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bermazmur pujian. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya ya. Kita bisa membaca bersama-sama Mazmur pujian dari kitab Mazmur 119 ya. Mazmur pasal 119 ayat 105. Nah, adik-adik sudah siap ya? Kita membaca sama-sama ya. Nah, kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah adik-adik, firman itu menuntun kita ya supaya kita selalu berjalan ya. Tuhan selalu menuntun di jalan yang terang. Nah adik-adik, untuk menjambut firman Tuhan ini kita akan memuji Tuhan pagi dari Kidung Ceria 135 ya. Kidung Ceria 135 yaitu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah adik-adik, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Bernadette. Adik-adik, mari sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama akan belajar tentang firman-Mu. Tolong beri kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti dan Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19. Dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Adik-adik, Kak Bernadette akan tunjukkan satu gambar ya. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah gambar bangunan bait suci bangsa Israel. Ini dibangun oleh Raja Salomo, sehingga seringkali orang menyebutnya sebagai bait suci Raja Salomo, gitu ya. Nah, adik-adik ada kisah menarik di balik bangunan yang megah ini. Adik-adik mau tahu? Ya, Kak Bernadette akan cerita ya. Jadi, pada waktu itu sebenarnya yang ingin membangun bait suci ini adalah Raja Daud. Karena apa? Karena pada waktu itu sebelum mempunyai bangunan bait suci ini, bangsa Israel itu tempat ibadahnya bentuknya seperti kemah. Nah, Kak Bernadette akan carikan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Kemah suci bangsa Israel ini memang dibuat dari bahan-bahan yang terbaik gitu ya. Di dalamnya ditaruh tabut Allah. Maka kemah suci ini merupakan tempat yang kudus bagi bangsa Israel gitu ya. Bahan-bahan yang paling mahal, paling baik, paling berharga yang dimiliki bangsa itu dipakai untuk membuat tenda ini gitu ya. Nah, setelah Raja Daud pada waktu itu memiliki tempat tinggal yang dibangun dari tembok gitu ya. Raja Daud ini karena sangat cintanya sama Tuhan, dia kemudian berpikir, aku ini tinggal di rumah yang terbuat dari tembok, dari bahan yang kuat, dari bahan yang bagus gitu ya. Kok kemah suci tabut Allah ini diletakkan di tempat yang hanya berupa tenda gitu ya. Aku mau bangunkan bait suci aja, mau bangunkan bangunan yang megah supaya Tuhan dimuliakan gitu ya. Raja ini mempunyai pemikiran yang baik ya adik-adik ya, ingin memuliakan Tuhan dengan cara membuatkan bangunan untuk bait sucinya. Tetapi ternyata adik-adik, ketika Raja Daud menyampaikan hal ini, tujuannya baik ya sebenarnya ya, tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata Tuhan malah tidak berkenan adik-adik. Wah, padahal Raja Daud ini ingin memberikan persembahan yang baik ya, tapi Tuhan nggak mau. Kenapa kira-kira? Ternyata karena Raja Daud ini kan memang pada waktu itu Israel masih sering berperang ya adik-adik ya, melawan bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Maka Raja Daud ini adalah seorang yang suka berperang gitu. Tangannya disebutkan tangannya berdarah gitu ya, karena dia sering harus berperang gitu. Maka Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud ini untuk membangun bait suci bagi Tuhan. Kira-kira adik-adik kalau ditolak begitu itu, padahal niatnya baik itu, kira-kira menjadi sedih nggak ya? Biasanya kalau kita jadi kok gitu ya, kadang-kadang kita akhirnya jadi kecewa gitu ya. Tetapi ada hal yang harus kita pelajari dari Raja Daud ini. Ada hal yang harus kita teladani dari Raja Daud, yaitu bahwa Raja Daud ini ketika Tuhan menolaknya untuk membangun bait suci, Raja Daud ini tidak terus menjadi marah. Dia tidak terus menjadi kecewa. Ya mungkin dia merasa kecewa, tetapi dia tidak kemudian menjadi putus asa. Dia menyadari
bahwa Tuhan itu pasti benar gitu, bahwa Tuhan pasti kalau menolak itu pasti punya alasan yang benar gitu. Dan karena Raja Daud ini ketika ingin membangun bait suci ini tujuannya benar-benar karena ingin memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan dia, maka hal itu tidak menjadi masalah buat dia gitu ya. Maka dia juga kemudian tidak hanya sekedar, oh ya sudah, aku nggak boleh, ya sudah wes, aku tak diam aja, enggak. Tetapi karena benar-benar dia tulus ingin memuliakan Tuhan, maka ketika dia tidak diizinkan untuk membangun bait suci, dia melakukan apa? Dia mengumpulkan, dia yang mempersiapkan gitu ya. Dia berpikir, oh kalau bukan aku, kan kata Tuhan nanti yang membangun bukan Raja Daud, tetapi akan dibangun oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Maka Raja Daud berpikir, oh anakku itu masih muda gitu ya. Aku nanti khawatir kalau dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Takutnya nanti bangunannya kurang baik, padahal ini harus jadi bangunan yang paling megah gitu menurut Raja Daud. Maka Raja Daud akhirnya mempersiapkan bahan-bahan yang nantinya dibutuhkan untuk membangun bait suci. Nah itu adik-adik ya, kalau kita benar-benar tulus gitu ya, maka kita pasti memberikan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ini. Jadi dia memberikan emas, perak, banyak sekali adik-adik, semuanya itu untuk persiapan pembangunan bait suci. Bahkan dia kemudian juga menyuruh kepala-kepala suku gitu ya, yang dibawa kekuasaannya Raja Daud ini untuk mengumpulkan juga untuk pembangunan bait suci ini. Dan mereka semua juga mengumpulkannya dengan sukacita adik-adik, karena tahu ya bahwa mereka itu mengumpulkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menjaga mereka selama ini. Jadi karena cintanya mereka, karena rasa syukur mereka, mau mereka memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Itu ya adik-adik. Dan akhirnya Raja Daud juga mempersiapkan Raja Salomo, nggak hanya mempersiapkan bahan-bahannya, tapi dia juga memanggil Raja Salomo. Dia nasihati, dia kasih tahu bahwa bagaimana cara membangunnya. Bahkan dia juga mempersiapkan tukang-tukangnya, adik-adik. Semua tukang-tukang yang akan bekerja di sana sudah dipersiapkan Raja Daud. Nah adik-adik, itu loh yang harus kita teladani dari Raja Daud ya. Kita harus memberikan kepada Tuhan itu dengan tulus gitu ya. Sama juga kalau kita membantu orang lain, kita tidak boleh berpikir kalau aku mau bantu itu nanti supaya aku juga dibantu gitu. Misalnya kamu tak kirimi, kamu tak kasih kue, tapi nanti kamu kalau punya kue kamu kasih aku juga ya. Oh bukan begitu ya adik-adik ya. Ketika kita memberikan sesuatu, kita harus memberikan dengan tulus, dengan tidak mengharapkan kembaliannya gitu, tidak mengharapkan bahwa orang itu akan membalas apa yang pemberian yang kita beri gitu ya. Tetapi semua harus kita lakukan dengan mengingat bahwa Tuhan sudah memberkati kita, maka kita juga harus memberkati orang lain sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan gitu ya adik-adik. Dan mari kita memberikan seperti Raja Daud tadi, dia memberikan banyak emas, memberikan banyak perak untuk membangun rumah Tuhan, membangun bait suci. Dan dia berpikir, masa aku tinggal di rumah yang bagus, tapi Tuhan tak buatkan rumah, maksudnya tempat ibadah ya, yang biasa-biasa aja gitu. Maunya kita memberikan yang lebih baik gitu ya adik-adik ya, kepada Tuhan. Membangunkan, kalau misalnya kita punya sesuatu, mari kita berikan untuk memperbaiki misalnya gereja. Misalnya gereja butuh, bangunannya sudah mulai tua, perlu dicat misalnya. Kalau misalnya kita punya, apa yang kita punya bisa kita berikan kepada untuk pembangunan itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih karena Tuhan menyertai kami hingga sampai saat ini. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk pendidikan adik-adik kami yang boleh mereka selesaikan pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur jika mereka boleh mendapatkan nilai yang baik dan boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi ya Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk orang tua kami semua Tuhan. Kami tetap mohonkan Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan penjagaan, dan Tuhan berikan berkat bagi mereka semua Tuhan, agar senantiasa mampu mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi kami semua, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan untuk kami boleh melaksanakan setiap aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Adik-adik siapkan ya persembahannya. Kita boleh memasukkan persembahan kita
di celengan yang ada yang sudah kakak berikan pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan memuji lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kita tentunya bersyukur dan kita melipat tangan, kita menutup mata, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Yesus, persembahan syukur kami ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja kami. Berkatilah kami yang sudah memberikan persembahan syukur ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, ibadah sudah selesai dan kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Mari bersama-sama kita akan kembali berdoa. Bapa surga, terima kasih karena Tuhan berikan kelancaran bagi kami di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami juga menyerahkan sepanjang minggu di depan kami. Kami menyerahkan adik-adik kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjaga, memberkati, dan menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam mengucap syukur. Amin.